Shalom Sobat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 2 September 2025, dengan tema Hidup bagi Allah. Firman Tuhan diambil dari Kitab Roma pasal 6 ayat 8 sampai dengan 14. Kitab Roma pasal 6 ayat 8 sampai dengan 14. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau berikan kami kesehatan, kasih karunia, damai sejahtera sampai hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami sehingga kami mengerti apa yang kami dengar dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kitab Roma pasal 6 ayat 8 sampai dengan 14, terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun, Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Haleluya, amin. Sobat WB yang terkasih, setelah kita membaca ayat-ayat tadi, merenungkan, dan kita temukan hal-hal penting apa yang bisa mengubahkan hidup kita. Bagaimana caranya agar dosa tidak menguasai kita lagi? Firman Tuhan menyatakan bahwa karena penebusan Kristus, maka kita telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Kita dimampukan untuk hidup taat kepada Allah. Bagaimana kita bisa hidup menaati Allah dan tidak lagi dikuasai dosa, dan tidak menuruti keinginannya? Kita perlu belajar mengenali kelemahan diri kita sendiri dan hal-hal yang mudah membuat kita tergoda, menjauhi sumber-sumber godaan, dan bertumbuh dalam melibatkan Tuhan saat godaan itu datang. Selain itu, kita perlu menyadari pentingnya ada dalam komunitas yang benar dan positif. Bertumbuh dalam kesadaran bahwa tiap anggota tubuh kita adalah alat untuk melayani, menjadi berguna dan mulia jika dipakai untuk melayani Allah. Sobat WB yang terkasih, kesadaran ini harus dilatih setiap saat. Bagaimana prinsip firman mengubah kita menjadi kesukaan dan sukacita. Sobat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritan kita, atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk kami juga hidup tidak lagi di masa lalu, tapi kami hidup sebagai orang yang bebas dari dosa. Mampukan kami untuk selalu mentaati firman Tuhan, dan biarkanlah kami Tuhan diberikan hikmat sehingga kami juga bisa memilih komunitas mana yang positif, yang bisa mendukung kehidupan rohani kami menjadi semakin serupa dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11, terjemahan baru 2.